Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Valeria Ahmad dari kelas C Akuntansi dengan NIM 92142180. Di video ini saya akan membuat UTS kewarganegaraan oleh Bapak Roni Lukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam mengarungi kehidupannya, negara dan bangsa atau yang disebut dengan nation state selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan, kehendak untuk bersatu, dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan untuk bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu bangsa bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan, dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Selanjutnya, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyatu. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda belakangnya, berada dalam satu wilayah dan diubah satu kesatuan politik. Ada pengertian dari para ahli atau pakar asing. National integration is the awareness of a common identity amongst the citizens of a country. It means that though we belong to different castes, religions, and speak different languages, we recognize the fact that we are all one. This kind of integration is very important in the building of a strong and prosperous nation. Qurana 2010:56 mengenai istilah tersebut.
Misalnya, Qurana 2010 menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara, berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu jenis integrasi yang sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Suroyo 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan, baik etnisitas, sosial, budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi salah satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama dalam realitas nasional. Integrasi nasional dapat dilihat dari aspek politik, aspek ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik lazim disebut golongan berdasarkan pendapat. Integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi politik aspek ekonomi yang saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi, dan aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan integrasi sosial budaya. Yang selanjutnya yaitu bagian A, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa
dan rakyat, guna untuk menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Sedangkan dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu bagian B, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadi wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misalnya yaitu peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Selanjutnya bagian C, integrasi sosial budaya. Seperti yang kita ketahui, integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang 62 berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat
misalnya yaitu suku, agama, dan ras. Bagian yang kedua yaitu pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti (2010), dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal-hal yang penting bagi pembentukan negara dan bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Yang terakhir yaitu membahas negara-negara baru seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945. Membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Sampai di situ materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.